Jadiannya aja belum, putusnya udah duluan. Lo pernah gak sih ngalamin hal itu? Gue yakin bukan cuma gue yang pernah ngalamin itu. Ya kehilangan pacar, apalagi sama dia yang udah pernah nemenin hari-hari lo, ya pasti sakit. Tapi asal lo tahu coy, kehilangan dia, pisah sama dia, putus sama dia yang belum pernah lo milikin sama sekali, itu merupakan hal yang paling menyakitkan, bikin galau pokoknya boy. Bisa dibilang putus sama orang yang lo sayang sebelum benar-benar jadian itu hal yang paling menyakitkan dibanding putus setelah pacaran. Bener gak tuh? Putus sebelum jadian meninggalkan banyak pertanyaan, meninggalkan banyak tanya yang bikin penasaran. Tapi di saat yang bersamaan lo udah kehilangan kesempatan buat dapetin jawabannya. Mau dapetin jawaban kayak gimana? Dianya udah pergi. Putus sebelum jadian itu menyisakan banyak banget penyesalan. Dan penyesalan itu gak akan sembuh dalam waktu sebentar. Penyesalan itu bakal bikin lo buat menutup hati, bakal menutup jalan buat orang lain. Bahkan ketika lo udah menjalin hubungan sama orang lain pun, lo bakal hidup dalam suatu penyesalan yang penuh tanya dan lo gak bisa ngelupainnya. Emang enak putus sebelum jadian? Sakit coy. Ketemu lagi sama gue, Nawi Gusto. Seperti biasanya lo boleh panggil gue Nawi, Gusto, ataupun sayang juga gak apa-apa sih. Gue cewek ya? Ya terserah lah. Kali ini gue mau ngebahas tentang putus sebelum jadian. Kenapa sih orang bisa putus sebelum jadian? Kenapa? Berikut alasan kenapa sih orang bisa putus sebelum jadian. Yang pertama, ada suatu hal yang gak kamu suka darinya dan itu gak bisa berubah. Ini sih udah termasuk umum ya. Saat lo PDKT terus nemuin suatu hal, kalau di dirinya itu ada sesuatu yang gak bisa banget lo terima, makanya putus alias PDKT-nya udahan. Ya yang namanya manusia pasti tuh banyak mikirin suatu hal tentang pasangan yang lagi dideketinnya. Entah kenapa nih ya, ketika lo nemuin suatu hal yang gak lo suka dari diri dia, pasti langsung udahan. Apalagi lo nemuin dia korengan. Enggak. Sorry. Yang kedua, waktu deket sebagai temen, orangnya tuh asik banget. Giliran mau lebih dari kata temen, dia berubah, malah hambar. Sering banget ada kejadian yang kayak gini. Tapi lo gak perlu nyesel sih kalau misalkan kejadiannya kayak gini. Gak semua pertemuan harus berujung dengan jadian. Yang ketiga, komunikasi gak berjalan secara dua arah. Ya happy sih kalau misalkan ketemu, deketan sama dia. Tapi kalau udah pisah, lo pasti merasa lo sama dia tuh jauh banget. Kayak beda aja antara ketemu sama di chat, jauh lah. Pokoknya gak asik gitu. Makanya kalau kayak gitu bakal banyak banget pertanyaan. Ini orang kenapa sih? Ketemu aja dia baik-baik aja, tapi kalau misalkan udah balik, beda banget tuh orang. Dengan lo mikirin kayak gitu, akhirnya ya udah, the ends. Semua berakhir gitu aja. Yang keempat, adanya keinginan yang berbeda. Mungkin kebanyakan orang ketika PDKT nih pengennya cepet-cepet buat jadian, terburu-buru buat meresmikan suatu hubungan. Sementara ya dianya nggak bisa kayak gitu. Tapi daripada saling menyakiti, ya kalian masing-masing ngasih tahu, obrolin cara baik-baik. Kalau gue tuh ternyata nggak bisa buat ngejalanin hubungan secepat ini. Ini bukan waktunya, bukan waktu yang tepat buat kita jadian. Jadi sebelum jauh melangkah, lebih baik omongin dulu dari awal, sebelum akhirnya terjadi suatu penyesalan. Yang kelima nih, ternyata dia pengkoalisi cowok atau cewek. Udah kayak bareng aja ya. Ternyata bukan cuma lo aja yang lagi deket sama dia. Banyak banget orang yang diperlakuin sama dia spesial. Jadi bagi dia, semuanya seakan-akan biasa aja. Karena saking banyaknya orang yang dia deketin. Yang keenam, ini yang paling bikin nyesek. Sama-sama nunggu, akhirnya gak jadian. Akhirnya sama-sama merasa diberi harapan palsu.
Sebenarnya dia sama lo itu pengen jadian, pengen menjalin hubungan ke arah yang lebih serius. Tapi antara kalian itu nggak ada yang berani buat ngungkapin perasaan duluan. Alasannya ya gengsi, malu, atau keduanya pesimis, takut gak diterima atau apalah itu. Akhirnya sepanjang jalan, panjang PDKT, keduanya sama-sama nunggu. Sampai akhirnya gak ada titik terang buat jadian. Keduanya merasa disakitin. Padahal kenapa gak coba dulu gitu buat ngungkapin perasaan. Karena kan gak ada yang tahu isi hati setiap orang itu. Yang ketujuh, dia jadian sama orang lain. Kacau. Gara-gara sama-sama nunggu dan gak ketemu, kesempatan pun akhirnya terlewatkan. Dan pada saat yang bersamaan, ada yang mengungkapkan fakta kalau kemarin lo sama dia itu sebenarnya udah sama-sama suka, nyaman, sayang, cuman ya gak berani buat nembak aja. Coba kalau lo ngedengar kata-kata itu, pasti nyesek banget, pasti bakal nyesel. Kenapa sih waktu itu gak gue ungkapin aja perasaan gue ke dia gitu? Kan tinggal bilang I love you, gak sesimpel itu sih. Ya tinggal ngungkapin perasaan lah ibaratnya. Tinggal satu langkah lagi buat dapetin dia. Tapi kenapa susah banget gitu? Kalau lo gak nangis, lo ngedenger ternyata dia juga sama-sama suka, lo keren banget coy. Tapi kayaknya langka sih orang kayak gitu. Apalagi dengan kondisi lo yang udah ngelewatin kesempatan buat dapetin dia, apalagi udah sama-sama sayang, pasti sakit banget. Cuma gara-gara sama-sama gengsi, akhirnya gak jadian. Kan parah. Ya gitu deh, alasan kenapa orang bisa putus sebelum jadian. Gimana? Lo termasuk ke dalam 7 poin itu kagak? Kalau termasuk, coba lo ceritain di kolom komentar. Oke, cukup segitu dari gua. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Salam, Nawi Gusto.